Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamil ya bari as-samawati wal ardi ya talzam ikram bil fasahati wal balawati wal baro'ah. Summa ta'ala juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Samawi Cilegon, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyebut namanya di majelis yang kita cintai ini. Walaupun tadi sore agak sedikit hujan yang sedikit memeskan hatiku untuk berangkat ke sini. Mistakcak odong odong memang orang-orang mana. Cuma dengan rasa cinta aku tetap berangkat, karena dasarnya apapun, pekerjaan apapun diawali dengan cinta maka akan berangkat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saus waktunya sampun simpang dimulai. Sebelum mulai kita hadiah Fatihah kahit kenal sah khusus asalkan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad bin Muhammad di dalam makolanya kemarin diterangkan mata waqafa mat'un anta tulibuhu bi rabbika. tidaklah susah keinginan apapun Kalau engkau memintanya kepada Allah, bukan meminta kepada dirimu. Kalau kita meminta kepada diri kita, yaitu meminta dengan kekuatan kita, meminta dengan kenalan-kenalan kita, kita merasa mampu dengan apa yang kita miliki, maka Allah akan melepaskan kita los dijajal sepi rakuate foto-foto. Wingan diceritakan ketika anak kayak Nabi Nuh, wahai anakku kemarilah ke kapal. Anaknya Kan'an mengatakan tidak, aku akan ke gunung. Gunung itu akan menjagaku dari air yang meninggi. Itu kekuatan pikiran, keyakinan pikiran bahwa saya mampu. Di sininya, kesininya, ketika kita meyakini bahwa sekolah itu membuat kita sukses, bahwa sekolah itu membuat hidup kita nantinya tidak kekurangan makan dan lain sebagainya. Bila sekolah, bila kerja di sini pun saya akan ini akan itu. Nah, disitulah kita nanti akan dibiarkan oleh Allah jajal kekuatannya. Nah, seperti itu. Itu kemarin. Nah, sekarang Sayyidina Al-Tuila berkata, min alamatin nazhi minal nihayati, iku setengah saking ciri-ciri berhasil fi nihayati ing dalam tugasan ar-ruju'u iku berbalik ilallahi maring Allah fi bidayati ing dalam kawitan. Ciri-ciri tanda seorang itu berhasil adalah di awal-awalnya dia itu sudah rujuk ilallah. Maksudnya apa?
Maksudnya kita diingatkan ke makalah sebelum ini mengatakan al-a'malu qa'imatun al-a'malu surratun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal-amal itu ibarat robot yang tidak bisa bergerak, sedangkan arwah daripada robot itu adalah sebuah keikhlasan. Itu amal kita ini duduk di sini ini tidak akan mendapatkan pahala. Kamu ngomong pahala, tidak akan mendapatkan apa-apa tanpa ikhlas. Tidak akan. Kalau kita tidak ada ikhlas. Kotor. Jadi dasar pertama kita beramal itu harus ikhlas. Itu dasar pertama. Ningkene, makanya kalau ciri-ciri berhasil awal seseorang itu di amalnya, ingat yang pertama adalah ikhlas. Tapi ingat, setan itu pintar. Terus pernah mungkin diingatkan maning satu cerita, ada seorang pemuda yang gagah berani ketika dalam satu kampungnya ada sebuah pohon yang disembah oleh masyarakat sekitar. Dibawa golok ingin menebang pohon tersebut. Ketika awal-awal setan kalah, akhirnya setannya sudah, nanti kamu di setiap sholat di sajadahnya ada duit, kemarin ada ceritakan. Keduanya ketika tidak ada duit, ke situ lagi akhirnya si pemuda itu kalah. Tujuan awal dia ikhlas lillahi ta'ala, tujuan kedua dia sudah orientasinya karena uang. Nah, makanya kalah. Awas. Di sini teman-teman, semua jamaah samawi yang saya uraikan di sini, jalan kita, jalan thariqat, jalan salik ini ya. Salik itu pelaku daripada thariqat. Kita ini kalau terus menerus istiqomah dalam zikir kita akan menemukan alam yang dimana bukan alam ini. Salik kita ini. Kalau kita sering suluk itu di suatu tempat yang kita membuat zikir istiqomah di situ, maka alam lain akan terbuka. Nah, bahaya ini. Bahayanya apa? Kenapa pelaku-pelaku salik ini selalu didekatkan dengan alam jin, dukun? Karena apa? Kita mampu nantinya kalau terus-menerus seperti itu mampu melihat alam jin, jangan sampai kita berhenti di situ. Awas tipis. Makanya ahli zikir ketika sudah menemukan alam jin berhenti situ jadi dukun. Awas, hati-hati. Karena merasa dapat bisikan. Akhirnya wakil tamunya. Akhirnya melayani tamu. Zikir dari orientasinya melayani tamu. Zikir setiap zikir enda mandi, enda tamunya semakin wakil. Melecet. Hati-hati. Kang, jangankan kelas Kang, kelas amatir kita, kelas Abdul Qadir Al-Jailani lagi zikir suluk, datang satu cahaya yang sangat terang menderang. Satu cahaya yang sangat menderang, silakan nanti dilihat di manakibnya itu ceritanya itu. Ada cahaya bagaikan matahari. Coba matahari ngomong, ya Syekh Abdul Qadir Jailani,
engkau sudah kubebaskan dari syariat, kau tidak perlu puasa, tidak perlu sholat. Syekh Abdul Qadir Jailani tangan, ambil sendal, dilempar sendal. Dilempar kamu sendal. Kamu adalah iblis. Kemuyu, cus, berupa maning, bentuk asli, jare 300 orang semacammu tersesat. Kenapa kau tahu bahwa saya iblis? Jare si setan. Wong Kanjeng Nabi Muhammad yang Kanjeng Rasul saja tidak dibebaskan dari hukuman syariat, hukum syariat sholat puasa. Kenapa aku sebagai umatnya dibebaskan? Aku tahu kamu iblis. Iki makna dengan sengaja membuat tempat suluk ning tempat sing wingit. Waduh, bahaya iki. Wingit itu kuburan-kuburan, jarah rajin bolak-balik dibangun kuburan. Anak teratur dikut. Pengene serem ning teratur dikut. Barang mau maning, wih dibangun. Siapa sih mungkin? Jare tak takoni anak wong sering diaram rono berhasil. Akhirnya dibangun kuburan. Wih. Iya tak ya, berisik amat dibangun kuburannya. Nenggana, lamun kepen baru mau coba nanti tak ceritakan nenggana kuburan. Iya, insyaallah. Dibangun kuburannya. Apa je hajatnya berhasil? Ya Allah. Iki tujuan awal, iki awas setan iku. Wencer kita mah kelas amatir. Kacangan kelas keroco kita mah. Yang kenang bisikan bae merinding berarti kena anu lagi. Ayaan ya. Oh, ayaan ya. Ayam meren. Wih, kita pasti kirim nama buang iki. Lah ibu ngatan kita mau minyak wangi kan kena angin mampu. Iya benar. Wih, pasti kirim merinding kan. Embekan merinding doang. Urung nampak sebagai cahaya matahari. Ada lampu dibangun maning kayaknya langsung digawe kan kuburan kan. Wede umahan. Ditingkat cara. Aduh, awas iki lon setan lon. Setan itu bisiki lon. Karena kan anak tempat bagus. Coba berana. Wis berana hajatnya dikabul. Wih, mana-mana. Contohnya dengan anak satu cerita referensi kitab apa ya kelingan, entah ning kitab Mirsatul Ibad atau kitab apa, tapi ceritanya pasti kitab itu. Ada seorang pendeta yang hidupnya ujrah kepengen orang ketemu masyarakat, wis ibadah baik. Setan kan pegel ngeganggu dewek pe wong yang kurang ajar, trimenya caranya diganggu. Akhirnya di dekat situ ada kerajaan. Nah, anak kekun wadon ayu ditebak jebret kesurupan seperti sakit ya. Wah, wis sakit mengkono dibisiki si raja niku. Ning kana kan hutan kan ka anak. Wow, coba tiba-tiba ngono. Maraklah raja ngono. Si wong ki mau kan pendeta kan orang gelem, kita orang bisa ngobati. Dipaksa karo raja, awas lamun orang gelem diusir. Akhirnya dibikin gawe sama apa gawe gubuk ngono kok. Gawe lah gubuk ning pinggir tapakane ning pinggir tempat salate, ning pinggir tempat suluk kae. Nah, ning tempat suluk kuat awal-awal mah ya karena lagi ngobati kerunya ya. Digawa panganannya salin keluar wis salat.
bisikin setan nang iblis ning atine tak karunya sih diajak ngobrol wonten bosen. Akhirnya di pinggir lawangnya diajak ngobrol no sehat tak ya mending setannya lo digawe setan sakit deh kurangi man sakit kan dibisiki mana pendeta diajak ngobrol keluar doang akhirnya dibuka lawangan semit man. Akhirnya ngobrol adep-adepan ngedeleng ayu yang mana ya akhirnya meteng barang meteng dibisiki manusia mulai besok pendeta terkenal warodi terkenal ahli zikir kan meteng wong patahnya bahasa untuk menjaga nama kamu nanti kalau orang tuanya datang bilang tidak berhasil pengobatannya mati. Oh iya ya mungkin lampu ini kartu meteng anak lampu ya kan Rang deu kun. Rang deu kun nih. Untuk lawan. Lawan. Ada rang deu mau bakal mengkonon. Pate nih. Kubur ning kono lebet tempat kana-kana. Nah, wong tuane kan ngedel, bisiki setan kan. Bareng kana ngimpi anaknya mati dikubur ning tempat pune bae. Lagi ngandung ngimpi aku percis digambarkan kau setan. Anak kita jangan-jangan dia mati gitu. Padahal setan ya kronologisnya didatangi marah. Pak bicara pendetanya bapak, anak bapak tidak sanggup disembuhkan, meninggal pak, saya tidak sanggup. Percaya kalian deh. Kono dibuka benar anak janinnya. Nah ditangkap di penjara digebuki arep digantung setan tekamani pendeta jas barang tekamani ngomong kamu pengen bebas dari situ kalau pengen bebas sembah saya ngedongkok keluar kono bebas ya uculi sih jare setan akhirnya ya wis karena takut arep paten mbak doang wis disembah konon setan gemoy hahaha layu iblis semuanya dheweke digantung murtad mati. Sedikit demi sedikit awas. Kalau niat kita zikir ini supaya sakti, niat kita karena kepengen nantinya akhirnya pasti lulus pasti akhirnya ini kepastian. Anak hadis mengatakan innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa fa in kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa in kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Kalau hijrahnya kamu itu untuk dunia, kita zikirin karena dunia, pasti kamu akan mudah karena dunia tersebut. Karena kamu karena wanita menuju, engkau bakal nikah. Fahijratuhu ila ma hajjara ilaihi. Hijrahnya kamu tergantung awal niatnya. Ibaratnya gitu. Makanya hati-hati. Setan pintar, kita mah amatir. Kula sebagai pelaku juga salik ya. Ini khususnya untuk saya pribadi, bukan untuk bapak-bapak. Kalau mau bikin tempat untuk suluk, tempat suluk itu kita berduaan dengan Allah. Wis mending umat sebagai amatir mah mending buat satu kamar khusus ning kamar kono. Kenapa seperti itu? Satu, menjaga sifat ria kita yang belum apa maksudnya masih sering muncul ego kita yang masih kepengen dipuji. Makanya cara ini kan idfin wujud daka fi ardil humul faman abata mimma lam yudfar layatimu nitaju. Sementara maksudnya pendamlah dirimu di dalam tanah
Pendamlah dirimu. Kenapa dipendam? Karena barang atau biji yang tidak dipendam tumbuhnya tidak akan bagus, megegeg. Mending tumbuh jagung jajal sini dhuwur diatakaken patok ayam dipendam wis delengaken bibit gaya kamar wiriji bener tepat sulukun aja sing aneh-aneh muncul sabar ego kita masih amatir masih dipuji semit bewi rajin muncul tas penning helm tas penning apa? Gurih sih gurih sih kan bukan gitu. Bukan muncul. Vecine nomor pira? Tulisannya Banten. Oh. Bungkus alek kan muji-muji bae. Awas kok. Sejenak man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Utawi wong kang mencorong bercahaya apa kawitane siman asraqat nihayatuhu mangka bercahaya apa pungkasane siman. Jadi kalau awalnya dia itu zikirnya saliknya karena Allah, maka akhirnya dia juga akan mendapatkan cita-citanya. Apa itu bagi salik kita ini adalah wusul ilallah, wusul bertemu dengan Allah. Itulah cita-cita kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ada yang ditanyakan sampai jam sedikit. Bila anu, bosorin ko. Terus Apa ya? sebelum ditutup. Sebelum ditutup diskusi namun buatan bagi jawab kau tentang Ustaz Jihad tentang Ustaz Mau tanya, punten Ustaz ya. Nggih. Kalau saya salah tolong diluruskan ya, saya hanya mengutip. Katanya benar iblis itu adalah makhluk yang ahli torikot dari sananya dari awal ya. Maka siapa yang berzikir tanpa guru itu bahaya sekali yang tadi Pak Ustadz jelaskan itu. Saya juga dengar cerita langsung ini. Ada orang zikir tapi nggak ada gurunya. Itu edan Pak Ustadz. Jadi gila itu. Nggak balik-balik lagi itu ada itu. Jadi suami istrinya jadi janda aja udah. Iya, ada itu. Dia, janda anak satu itu. Makanya saya dia cerita jujur ke saya gitu. Promosi. Tahu nggak tahu gitu ya. Apa benar Pak Ustadz emang yang disampaikan tuh Bapak bahwa iblis itu emang ahli tarikot dari sana, maka itu sangat hati-hati sekali kalau orang pengen berzikir tuh harus ada gurunya, harus ada mursyid gitu ya. Apa benar seperti itu diluruskan mohon. Nanti dibahas panjang lebarnya oleh Kang Syihab sebagai pelaku. sedikit pulau mereka satu hari sama makolaikum bahwa siapa yang belajar tidak berguru kan maka gurunya adalah setan. Itu hadis apa? Hadis itu berarti benar. Nah masalah ahli tarekat itu kita ini ya, tarekat itu adalah jalan menuju Allah. Apapun sebenarnya tarekat, kalau kita ngamalnya umpama selawat 1000 setiap hari kita 1000 itu juga jalan sama namanya tarekat. Nah kita ini tarekatnya Qadariyah wa Naqsabandiyah. Nah caranya zikir seperti ini, zikir seperti ini. Tadi itu kalau ada orang berzikir ngamal edan, berzikir doang, saya tidak mungkin itu. Tidak mungkin, pasti dia itu ngamal. Makanya dengan min alamatin nasihir. Awal-awal lamun dia ingin sesuatu akan nah berhubung dia tidak punya guru, tidak mendapat bimbingan, akhirnya setan yang masuk edan karena amalan. Jadi tidak mungkin karena zikir apa maning, karena torikot tuh. Ada orang masuk torikot edan, wih nggak ada ceritanya. Amalannya itu yang menyebabkan amalan yang tidak ada guru. Sempat istrinya emang udah nyetop sih, udah sih jangan diterusin. Dia tiap habis sholat wajib tuh 1000. Cuman nggak tahu tuh amalan apa itu. Coba datang ke Kang Syihab.
pasti di itulah jangan ini amalannya. Nih, lihat nih. Siap. Orang Siap. aja. Ya di tangan yang lanjut lah. Siap ayo. Sambil Tambahin gua. patah dulu patah kata ini. Jadi mau konten, tidak mungkin. Ya setelah konten sas ya. Iya. Kenapa dipahami kan ini di ente nih kan. Ditunggu lagi. Sepongko saus sahingga salam warahmatullahi wabarakatuh.